Ini kayak drama Korea bentuknya nih. Iya. Cuma rame-rame, dukung-mendukung, Iya. tapi nggak ada yang menjelaskan idenya buat ngebangun Indonesia kayak apa. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar kita, tidak ada kewajiban threshold 20%. 2024 sudah di depan mata. Gejolak perpolitikan Indonesia sudah mulai terasa. Kali ini di episode pertama Ayo Ngobrol, kita bakal membahas terkait dengan perpolitikan Indonesia di 2024 bersama tamu spesial kita, mantan Menteri Perekonomian Indonesia dan Kemaritiman, Bapak Rijal Ramli. Selamat siang Pak Rijal. Selamat siang. Gimana Pak? Ayo. Kabarnya Pak? Baik ya. Baik Bapak. Bapak, sekarang kan 2023 beberapa bulan lagi akan berakhir ya Pak. Dan tentunya 2024 ini akan segera dimulai gitu. Dan gejolak politik di Indonesia sudah mulai terasa. Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat dan memprediksi perpolitikan Indonesia di 2024 ini Pak? Jadi jangan hanya rame di ketopraknya doang. Seolah panas seru. Iya. Iya kan? Iya betul Bapak. Ini kayak drama Korea bentuknya nih. Iya. Cuman rame-rame, dukung-mendukung, Iya. tapi nggak ada yang menjelaskan idenya buat ngebangun Indonesia kayak apa. Ya di seluruh dunia calon pemimpin seperti presiden Iya. itu biasanya ada visinya. Dia mau bikin negaranya kemana, soal demokrasi gimana, soal keadilan gimana, manfaatnya untuk rakyat biasa gimana. Jadi bukan soal rame-rame, kumpul-kumpul, Iya. ya, masa, ya, makasih. Oh iya Pak. Jadi kan memang kemarin-kemarin dari partai politik juga memang sudah mengusung ya Pak beberapa tokoh gitu. Gimana? Jadi saya nggak tertarik deh ngomongin copres-copres, ya. Tertariknya itu dari kompetisi. Pertama, proses kompetisi capres ini amanah apa kagak? Adil apa enggak? Karena kalau tidak amanah, tidak adil, hasilnya pasti pemimpin KW2 yang nggak bisa apa-apa juga gitu loh. Nah, mari kita lihat pengalaman waktu Pilpres 2014, 2019 itu banyak sekali kecurangannya. Yang harus diperbaiki ya termasuk Pak. sistem IT-nya. Iya. Jadi seperti dalam artikel ini ya Pak, jangan mimpi pemilu 2024 hasilkan pemimpin terbaik kalau tidak ada perubahan sistem. Seperti itu Pak. Jadi kita belajar dari kecurangan 2014, 2019, ada jaminan nggak 2024 akan lebih baik? Saya menilai nggak bakal. Ya, IT-nya mungkin juga akan direkayasa, suara-suara juga kan banyak yang diganti, box diganti. Jadi yang lebih penting kita harus perbaiki sistemnya dulu agar supaya pemilunya itu betul-betul amanah dan fair. Back to artikel Pak, di sini disebutkan bahwa Bapak bilang hanya ada 2 pemilu yang amanah. Salah satunya di era B.J. Habibie. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah, dalam sejarah Indonesia hanya ada 2 kali pemilu yang amanah dan fair. Satu pemilu tahun 1955. Kenapa? Pemimpinnya amanah, rakyatnya amanah, kagak ada teknologi, kagak ada komputer, hasilnya itu fair dan amanah. Pemilu yang kedua adalah pemilu yang diadakan oleh Pak Habibie tahun 1999. Itu pemilu yang relatif fair dan amanah. Hasilnya juga tidak banyak kecurangan. Nah setelah itu terlalu banyak kecurangannya. Jadi yang penting kita perbaiki dulu sistem seleksinya yang amanah. Ya, dan fair, baru kita dapat pemimpin hebat. Nah yang kedua, emang rakyat yang nentuin calon-calon ini? Yang bener aja. Yang nentuin calon ini oligarki, taipan-taipan. Siapa yang layak untuk diajukan? Rakyat disuruh nonton, keprok, sampai suruh milih doang gitu loh. Kenapa? Karena
ada pembatasan setiap calon bupati, gubernur, presiden itu wajib dapat dukungan partai 20%. Iya. Nah, yang lolos yang bisa gitu cuma PDIP, yang lain nggak bisa, harus gabung sama partai lain. Dan pada dasarnya harus bayar. Terus kita mau ikut-ikutan sistem pemilihan copres-copres dagelan kayak gini. Ya sayang. Ya kan? Lebih bagus kita benahin sistemnya. Nah, semua ini gara-gara ada threshold 20%. Iya. Padahal berdasarkan undang-undang dasar kita tidak ada kewajiban threshold 20%. Ini mereka aja yang atur-atur supaya mereka bisa ngatur Indonesia. Iya. Jadi Pak, threshold 20% ini harus dihapuskan ya Pak? Nah, harusnya ini dulu kita hapuskan threshold 20%. Sehingga siapapun partai yang berhak ikut pemilu, berhak mencalonkan pasangan calon-calon. Misalnya ada 17 partai yang lewat, ya ada 17 pasangan presiden. Dan nggak usah pusing, Anies mau maju, cukup dengan satu partai doang. Iya kan? Nggak usah gabung partai-partai. Jadi begitu threshold ini kita hapuskan 0% sesuai dengan undang-undang dasar, maka partai-partai ingin cari calon yang bagus. Kenapa? Supaya dia bisa menang, supaya anggota DPR-nya bisa banyak. Ya, dia bukan jual hak partainya itu kepada cukong-cukong. Kan kasih uang kan untuk nyalonin siapa. Negara demokrasi di Amerika, di Eropa, itu pada dasarnya sistem pemilihan kepemimpinannya itu sangat-sangat kompetitif dan amanah. Contohnya lah, ya Presiden Trump menggunakan uang kampanye-nya $300.000 buat nutup mulut selingkuhannya. Dia adili, bahkan bisa dipenjara. Kebayang nggak presiden itu bisa digituin? Pakai duit cuma 4 miliar. Iya. Ya. Nah, jadi di situ ada kompetisi, tapi ada hukum. Siapa yang menyalahgunakan uang dari sumbangan politik untuk pribadi, beli mobil, ke apa aja, bisa masuk penjara. Sehingga mereka berhasil memilih bupati-bupati, wali kota yang bagus, gubernur, presiden yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, sistem komunis juga sama. Ya kan, sangat kompetitif. Yang sampai ke atas itu yang seleksinya udah pengalamannya banyak. Sehingga mereka bisa dapat bupati, gubernur, presiden yang bagus buat negaranya. Itulah yang membuat negaranya maju, besar, meningkatkan kemakmuran rakyat biasa. Nah, kita ngaku Pancasila, ngaku NKRI, kita tidak punya sistem seleksi kepemimpinan yang amanah dan kompetitif. Hasilnya apa? Hasilnya presiden KW2, bupati KW3, wali kota KW4 gitu loh. Nah, terus kita bermimpi rakyat kita maju, lebih makmur. Ya, itu mimpi palsu. Nggak bakal mungkin. Ya kan? Kita harus bikin sistem dulu supaya seleksi kepemimpinannya itu amanah dan kompetitif, sehingga anak-anak muda, perempuan seperti kamu bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati tanpa perlu menggunakan uang. Baru rakyatnya bisa maju, baru mereka makmur. Kalau ini kan hari ini semua bohong semua, ngaku pro rakyat, tapi begitu kuasa dia selalu belain kebijakannya menguntungkan oligarki. Ya, jadi maksud saya sistemnya dulu yang kita ubah, baru kita dapat pemimpin hebat. Jangan buang waktu buat membahas copres-copres yang nggak penting juga gitu loh. Terima kasih. Ya Pak.